Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Nazwa. Saya dari Program Pendidikan Bahasa Inggris semester 1A. Di sini saya beserta teman-teman saya dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran berbasis teknologi. Oke, langsung saja pengertian media. Menurut Dapdiknas 2003, istilah media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk jamak dari medium, yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar. Makna umumnya, media adalah segala sesuatu yang dapat menyalurkan informasi dari sumber informasi kepada penerima informasi. Proses belajar mengajar pada dasarnya juga merupakan kegiatan komunikasi, sehingga media yang digunakan dalam pembelajaran tersebut disebut media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan komponen atau bagian dari sumber belajar yang merupakan kombinasi antara perangkat lunak atau bahan belajar dan juga perangkat keras, alat belajar, yang dapat menyajikan informasi dan merangsang siswa untuk belajar seperti buku, film, kaset, dan lain-lain. Oke, yang kedua, pengertian teknologi. Sebagaimana yang kita ketahui, teknologi merupakan alat canggih yang dapat dimanfaatkan dalam berbagai hal, khususnya pendidikan. Pembelajaran berbasis teknologi merupakan proses pembelajaran yang menggunakan berbagai teknologi informasi sebagai media pembelajaran. Jadi, intinya media pembelajaran berbasis teknologi adalah alat untuk belajar dengan menggunakan alat canggih, sehingga bisa mempermudah anak-anak atau mempermudah mahasiswa atau mempermudah pelajar untuk melakukan pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu tentang manfaat dan tujuan media pembelajaran berbasis teknologi. Nah, ada apa saja manfaat dan tujuannya? Yang pertama, menghemat waktu dan tenaga. Nah, dengan adanya media pembelajaran berbasis teknologi ini, ya dapat menghemat waktu kita dan tenaga kita, di mana kita tidak perlu pergi ke suatu tempat untuk melihat suatu fenomena. Kita dapat melihat fenomena tersebut di dalam layar. Yang contohnya untuk penggunaan proyektor, komputer, laptop, smartphone, atau lain-lainnya. Nah, untuk yang kedua, dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, artinya dengan menggunakan media teknologi ini, kita dapat menggunakan metode pembelajaran jarak jauh dan kapan saja. Tidak mesti di dalam kelas atau lingkungan sekolah, tapi kita dapat menggunakannya di rumah atau di mana saja. Ya, contohnya seperti sekarang ini kita sedang melakukan pembelajaran jarak jauh karena kita tidak diperbolehkan untuk belajar secara langsung atau tatap muka. Nah, dengan adanya teknologi kita dimudahkan, jadi kita bisa tetap belajar meskipun tidak bertatap muka secara langsung. Seperti itu. Terus selanjutnya, materi pembelajaran yang sudah dipelajari dapat diulang kembali. Nah, misalnya kita pembelajaran melalui rekaman video, materi dalam slide, e-book, listening, dan lain-lain. Nah, untuk yang selanjutnya, menarik dan membangkitkan perhatian, minat, motivasi, aktivitas, kreativitas peserta didik, serta dapat menghibur. Nah, jadi ketika kita memberikan materi atau pembelajaran kepada peserta didik, kita dapat menyisipkan beberapa video atau gambar yang menarik dan memberikan semangat kepada peserta didik. Nah, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan, peserta didik akan fokus, dan peserta didik tidak akan merasa bosan. Nah, untuk selanjutnya, penggunaan media teknologi dapat dengan mudah merekam hasil belajar siswa. Ya, sebuah teknologi dapat diprogram untuk memeriksa dan memberikan skor hasil belajar secara otomatis. Nah, contohnya misalnya kita sedang mengadakan sebuah tes, ujian atau ulangan. Nah, dengan adanya program ini, kita sebagai penguji atau kita sebagai seorang guru tidak perlu lagi mengecek dan mengoreksi hasil ujian, ulangan, tes satu persatu secara manual. Seperti itu. Selanjutnya, ada beberapa media pembelajaran berbasis teknologi. Yang pertama adalah kelas online. Nah, dalam kelas online ini memiliki banyak varian. Di antaranya adalah halaman web, blog, grup, Twitter, dan juga situs edukasi online lainnya, di mana pelajar dan juga pengajar bisa saling mengirimkan pemikiran, ide, materi, dan juga pendapat pada kelas online. Jika menggunakan media sosial, maka grup adalah salah satu tempat yang bisa digunakan sebagai media kelas online. Selanjutnya yang kedua adalah ada audio dan juga video. Metode pembelajaran audio dan video bisa dicontohkan seperti saat kita sedang streaming materi pelajaran dari situs video pembelajaran, di mana di sana kita akan mendapat sebuah penjelasan materi secara online atau juga offline menggunakan kaset ataupun CD dan juga DVD.
Selanjutnya ada komputer, tablet, dan juga ponsel. Pembelajaran kolaboratif ini merupakan pendekatan pembelajaran berbasis kelompok di mana peserta didik saling bekerja sama dan saling berinteraksi. Fungsinya untuk mencapai tujuan pelajaran atau menyelesaikan tugas belajar. Nah, dengan adanya perkembangan smartphone, kekuatan pemrosesan dan kemajuan penyimpanan smartphone memungkinkan untuk melakukan banyak hal. Di sini kami akan menjelaskan tentang contoh media pembelajaran berbasis teknologi yang dapat digunakan di smartphone. Yang pertama, Moodle. Moodle merupakan singkatan dari Modular Object Oriented Learning Environment. Merupakan salah satu aplikasi berbasis teknologi perangkat lunak yang berbasis website, di mana memiliki fungsi sama halnya seperti Google Classroom, yaitu bisa mengganti media pembelajaran secara offline dapat dilakukan secara online. Yang kedua, Edmodo. Edmodo merupakan layanan belajar online yang lumayan terkenal di Amerika Serikat, dipakai sebagai alat komunikasi antara murid dengan guru maupun guru dengan orang tua murid. Edmodo juga sering disebut dengan LMS atau Learning Management System, yang mana aplikasi ini berfungsi untuk meringankan pekerjaan guru, di mana guru hanya mendistribusikan tugas melalui satu aplikasi. Dan aplikasi ini juga difokuskan hanya untuk guru, untuk murid dan orang tua bisa terhubung jika guru mengundangnya. Yang ketiga, Savima Edlink merupakan salah satu aplikasi alternatif selain Google Classroom. Aplikasi ini juga berfungsi untuk mempermudah para dosen dan mahasiswa dalam proses belajar mengajar secara online. Aplikasi ini mempermudah proses belajar mengajar secara online menjadi lebih efektif karena dosen dapat memberikan tugas melalui aplikasi ini dan mahasiswa dapat menerima notifikasi dari aplikasi ini. Yang keempat, ada aplikasi Genius Education. Aplikasi ini adalah aplikasi belajar online yang menyediakan berbagai banyak latihan soal dan dapat diakses melalui internet. Selain itu, para guru juga dapat dengan mudah membagikan materi pembelajaran melalui video. Dan yang kelima, ada Kuiper. Sama halnya dengan Genius Education, aplikasi ini juga dapat diakses dengan internet. Aplikasi ini memiliki banyak video pembelajaran yang meliputi materi dari kelas 9 hingga kelas 12. Dan yang terakhir ada Google Classroom. Tujuan aplikasi ini adalah membagikan berbagai file, dokumen, dan link sebagai distribusi penugasan dari tiap guru. Setiap kelas membuat folder terpisah di drive masing-masing, yang mana siswa dapat mengirimkan tugas dan dinilai langsung oleh guru. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.